Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak semua, gimana kabarnya nak? Bapak berharap semuanya baik-baik saja. Baiklah anak-anak bapak semua, sebelum belajar, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 3. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar dari IPA 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kompetensi dasar 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Kompetensi dasar dari Bahasa Indonesia 3.4, mengalih informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kompetensi dasar 4.4, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dalam kalimat efektif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang sang saka merah putih, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo berkreasi. Mari kita baca teks berikut. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping ini. Postermu harus membuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Sampaikan hasilnya kepada teman di kelas. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Sekarang kita lihat pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan bunga pada raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbu. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh, dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan seperti 1. Kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. 2.
Sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Ayo membaca. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, Sang Saka Merah Putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm dikali 200 cm. Nah, sekarang isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, pada teks Sang Saka Merah Putih. Kembangkan informasi pentingmu ke dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif pada kolom di bawah ini. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar, sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bapak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.